Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, syukurlah. Yang hadir hari ini ada berapa orang? 3 orang. Oke, baik. Materi kita pada hari ini tentang jenis-jenis pondasi dan daya dukung tanah. Jadi, apakah adik-adik sudah tahu tentang jenis-jenis pondasi? Belum, Pak. Oke. Jadi di sini ada dua jenis-jenis pondasi. Yang pertama pondasi dalam dan yang kedua pondasi dangkal. Jenis-jenis pondasi fungsi dan daya dukung tanah ialah suatu bagian dari konstruksi bangunan yang bertugas meletakkan bangunan dan menekan bagian bangunan atas ke dasar tanah yang cukup kuat mendukungnya. Pondasi adalah suatu jenis konstruksi yang menjadi dasar dan pondasi ini berfungsi sebagai penopang bangunan yang ada di atas dan bertujuan untuk diteruskan secara bertahap dan merata. Secara bertahap dan merata. Namun terdapat juga pengertian pondasi yang lain yang mengatakan bahwa pondasi adalah konstruksi yang telah diperhitungkan sebaik mungkin sehingga hal ini menjamin keseimbangan dan kestabilan bangunan terhadap berat yang akan dibebankan pada pondasi tersebut. Seperti yang sudah diketahui bersama bahwa Indonesia merupakan wilayah yang rawan akan terjadinya bencana alam, salah satunya seperti gempa bumi. Oleh sebab itu, menggunakan pondasi yang kuat dan kokoh sangat diperlukan dalam membuat sebuah konstruksi bangunan, sebagaimana yang telah disebut dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 9 Tahun 2006 tentang pedoman persyaratan teknis bangunan gedung. Di dalamnya memuat mengenai persyaratan struktur bangunan sesuai tipe yang akan dibangun. Persyaratan tersebut mencakup bahwa bangunan gedung haruslah dibuat dengan struktur yang kuat, kokoh dan stabil untuk menahan seluruh beban bangunan. Dalam menentukan konstruksi bangunan tersebut sudah memenuhi kedalaman sebuah bangunan atau belum. Diperlukan pemeriksaan secara berkala yang dilakukan oleh tim pengkaji teknis bangunan agar dapat diketahui bahwa konstruksi bangunan tersebut sudah layak fungsi untuk dikerjakan. Setiap jenis pondasi bangunan akan disesuaikan dengan tipe yang akan dibangun dengan mengetahui fungsi dan kegunaan dari pondasi bangunan yang akan mudah untuk dikerjakan, karena bisa dengan menentukan jenis pondasi yang sesuai untuk menahan beban konstruksi yang akan dibangun. Dari sini terdapat dua pondasi dalam dan pondasi dangkal. Pondasi dalam, setiap pondasi tersebut juga memiliki jenis-jenis turunan dan digunakan sesuai dengan kebutuhan dari tipe bangunan. Sebelum benar-benar memutuskan untuk membuat bangunan, hal pertama yang dilakukan adalah melakukan survei untuk mengukur struktur tanah dari tempat proyek konstruksi yang akan dikerjakan, sehingga yang dipilih sesuai dan tempat dalam kegunaannya.
A. Jenis pondasi dalam. Pondasi dalam biasanya digunakan untuk bangunan yang berdiri di lokasi permukaan tanah tertentu. Selain itu, pondasi dalam ini juga dipasang dengan kedalaman lebih dari 3 meter ke dalam lapisan tanah. Penggunaan jenis pondasi bangunan ini juga diterapkan untuk bangunan yang memiliki ukuran yang lebar, jenis dari pondasi dan dalam ini. Jadi, satu, pondasi tiang pancang. Pondasi tiang pancang merupakan salah satu jenis pondasi bangunan yang masuk dalam kategori pondasi dalam saat ini pondasi ini digunakan sebagai pondasi untuk pembangunan bangunan dalam skala kecil maupun besar. Pondasi tiang pancang dikenal sebagai pondasi yang memiliki daya tahan yang lama karena kerangka dari pondasi ini dapat menghindari karat hingga pelapukan yang terjadi di dalam tanah. Dari segi harga, pondasi tiang pancang memang terbilang cukup mahal. Namun, jika dilihat dari kekuatan bahannya yang kokoh, maka akan setimpal dengan biaya yang dikeluarkan. Ada beberapa macam dari pondasi tiang pancang ini, yakni tiang pancang kayu, tiang pancang beton, hingga tiang pancang baja. Dua, pondasi borefile. Jenis pondasi dalam selanjutnya adalah pondasi borefile, merupakan salah satu pondasi yang memiliki bentuk layaknya sebuah tabung panjang yang kemudian ditancapkan ke dalam tanah. Biasanya jenis pondasi bangunan ini difungsikan untuk menjaga kestabilan bangunan bertingkah maupun bangunan yang berlokasi di area sekitar lereng. Kelebihan dari pengguna pondasi ini adalah pada saat pemasangan sedang berlangsung, pondasi ini tidak mengeluarkan suara yang bising. Selain itu, penggunanya juga tidak akan mengalami pergeseran meskipun struktur tanahnya bergelombang. 3. Pondasi piers. Pondasi piers ini digunakan untuk meneruskan beban berat dari struktur bangunan. Biasanya pondasi ini juga dipasang dengan cara menggali tanah dengan kedalaman yang sudah ditentukan. Barulah kemudian pondasi ini ditancapkan ke dalam tanah yang sudah digali sebelumnya. Biasanya pondasi ini dibuat dari bahan beton prescat yang nantinya balok beton diafragma akan mengikuti ukuran dari tinggi pondasi yang sudah diperhitungkan. 4. Pondasi sumuran. Menggunakan dua kombinasi prinsip pembuatan antara pondasi dangkal dan pondasi tiang pancang, dinamakan pondasi sumuran karena pembangunan dilakukan dengan cara membuat beberapa sumur sesuai dengan tipe konstruksi bangunan. Untuk membuat pondasi sumuran semakin kokoh, diisi dengan tiang beton sebagai penahan utamanya. Pondasi sumuran merupakan salah satu pondasi dalam yang diaplikasikan pada bangunan di Indonesia karena sangat cocok dan pas digunakan pada tempat-tempat yang mengandung struktur tanah keras dan terletak di kedalaman yang lebih dari 3 meter. Pondasi 5.
Pondasi basement. Basement adalah sebuah tingkat atau beberapa tingkat dari bangunan yang keseluruhannya atau sebagian terletak di bawah tanah. Pembuatan basement dibuat sebagai usaha untuk mengoptimalkan pengguna lahan yang semakin terbatas dan mahal. Inilah yang menjadi fungsi dari pengguna pondasi basement untuk menahan beban bangunan secara baik.